Silakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fadhlan syukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 28 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam aqidah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-23. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Al-Babul Awwal, bab yang pertama, Al-Fasluts Tsalits, fasal yang kedua, yaitu Ushulus Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam penetapan akidah. Dan kita masih di dalam Al-Mabhatsu Ats-Tsalits, pembahasan yang ketiga. Dan di dalam pembahasan yang ketiga ini kita sudah membahas pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i, al-aslul awwal al-iltizamu bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wal aslu tsani khabarul ahad wa makanatuhu indal Imam Syafi'i, dan permasalahan hadis ahad dan kedudukannya menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian al-aslu tsalits, pokok ajaran yang ketiga Imam Asy-Syafi'i adalah ta'zimuhu li fahmis sahabah, yaitu pengagungan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terhadap pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sekarang kita membicarakan al-aslur rabi', yaitu pokok
ajaran Imam Asy-Syafi'i yang keempat, mujanabatu ahlil ahwa'i wal bid'i wal kalami wa dhammihim, yaitu menjauhi orang-orang ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah, para ahli bid'ah dan ahli kalam, orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis, dan pencelaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap mereka. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas poin dari pokok ajaran yang keempat ini, yaitu ra'yu al-Imam Asy-Syafi'i fi syahadati ahlil ahwa'i wal bid'i, yang artinya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang kesaksian orang-orang ahli ahwa yang mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah. Jadi yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini di halaman yang ke-136 adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang persaksian ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan ahli bid'ah, orang-orang yang merupakan pengekor terhadap bid'ah-bid'ah. Apa pendapat beliau? Apakah persaksiannya diterima saat di pengadilan ataukah persaksiannya ditolak? Taib. Di sini penulis kitab yaitu Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullahu taala, beliau menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Qala rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Dhahaban nasu min ta'wilil Qur'ani wal ahadits, au man dhahaba minhum ila umurin ikhtalafu fiha fatabayanu fiha tabayunan syadidan." Orang-orang berpendapat tentang pentakwilan Al-Quran dan hadis-hadis. Maksudnya di sini adalah para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat dalam mensikapi orang-orang yang mentakwil Al-Quran dan mentakwil hadis-hadis. Au man dhahaba minhum ila umurin ikhtalafu fiha fatabayanu fiha tabayunan syadidan. Atau siapa yang berpendapat dari mereka dalam perkara-perkara yang mereka terjadi ikhtilaf di dalamnya, terjadi perselisihan di dalamnya, maka mereka berbeda pendapat di dalam hal ini dengan perbedaan yang sangat keras. Maksudnya adalah para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat tajam tentang mensikapi orang-orang yang mentakwil Al-Quran. Wastahalla fiha ba'dhuhum min ba'd ma tatulu hikayatuhu wa kana dzalika minhum mutaqaddiman. Dan bahkan sebagian dari mereka menghalalkan darah dari sebagian yang lain di dalam perkara-perkara yang diperselisihkan ini, yang sangat panjang jika diceritakan. Dan ini sudah terjadi lama dari para ulama tersebut. Artinya, akibat permasalahan ini, penerimaan persaksian para ahli bid'ah, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, bahkan sebagian dari mereka sampai kepada menghalalkan darah sebagian yang lain gara-gara pendapat ini. Minhum ma kana fi ahdi salaf wa ba'dahum ila al-yaum. Di antaranya
ada yang terjadi pada zaman para salaf saleh dan setelah mereka sampai hari ini. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Falam na'lam ahadan min salafi hadhihi al-ummati yuqtada bihi wala min at-tabi'in ba'dahum radda syahadati ahadin bita'wilin wa in khatta'ahu wa dhallalahu wa ra'ahu istahalla fihi ma harrama alaihi atau ma hurrima alaihi." Yang artinya, maka kami tidak mendapati seorang pun dari ulama-ulama terdahulu dari umat ini, yaitu para sahabat, yang diikuti dan juga para tabi'in setelah mereka, kami tidak mengetahui penolakan persaksian seorang pun yang melakukan takwil terhadap Al-Quran, meskipun dia disalahkan, bahkan dinyatakan menyimpang, bahkan dia dianggap menghalalkan di dalamnya apa yang telah diharamkan atasnya. Intinya, kami tidak mendapati, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in yang menolak persaksian para pengikut hawa nafsu dan para ahli bid'ah. Tidak didapati akan hal itu. Wala radda syahadati ahadin bi syai'in min at-ta'wil kana lahu wajhun. Meskipun para ulama salaf tersebut tetap mengatakan bahwa ini yang mentakwil dikatakan keliru, ini yang mentakwil dikatakan menyimpang, tapi kalau dalam persaksian menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak pernah mendapati ada seorang pun dari ahli yang mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah ditolak persaksiannya di pengadilan. Kemudian beliau mengatakan wala radda syahadati ahadin bi syai'in min at-ta'wil kana lahu wajh yahtamiluhu wa in balagha fihi istihlalud dami wal mali. Dan kami juga tidak mengetahui penolakan persaksian seorang yang melakukan takwil, yang ada sisi dari takwil tersebut, dimungkinkan sisi dari takwil tersebut, meskipun sampai di dalamnya penghalalan darah, penghalalan harta, awil mufarritu minal qaul, ataupun pendapat yang terlalu berlebihan. Wa dzalika anna wajadna dima'a a'zama ma ya'sillahu ta'ala biha ba'da syirk. Yang demikian itu adalah karena kita dapati, maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Imam Syafi'i rahimahullah mendapati bahwa perkara darah diagungkan dan termasuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya yang paling besar setelah kesyirikan. Maksudnya di sini adalah orang-orang ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu, ahli bid'ah, meskipun mereka itu menyimpang, maka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak didapati oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menolak persaksian orang yang melakukan takwil, meskipun persaksian mereka tersebut disebabkan orang yang melakukan takwil, dan takwil tersebut ada sisi yang dimungkinkan darinya, atau gara-gara takwil tersebut aturan dia dihalalkan darahnya. Maka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak didapati oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
halalkan darah orang tersebut. Yang demikian ini karena tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dibandingkan meneteskan darah kaum muslimin. Nah, ini hati-hati ya. Ketika seseorang menilai bahwa pelaku bid'ah atau ahli bid'ah atau ahli hawa nafsu melakukan takwil, gara-gara takwil tersebut akhirnya dia mungkin sebenarnya mendapatkan hukuman, dihalalkan darahnya, tapi tetap tidak diperbolehkan untuk diteteskan karena tidak ada maksiat yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya setelah kesyirikan kecuali meneteskan darah. Wa wajadna muta'awwilin yastahillunaha biwujuhin. Dan kita dapati mereka melakukan takwil yang menghalalkan hal-hal tersebut dengan beberapa sisi. Wa qad raghiba lahum nudhara'uhum anha wa khalafuhum fiha wa lam yaruddu shahadatihim shahadatihum bima ra'au min khilafihim. Dan lawan-lawan mereka membenci mereka dan menyelisihi mereka, tetapi tetap saja lawan-lawan tersebut tidak menolak persaksian-persaksian mereka dengan apa yang mereka lihat dari perselisihan di antara mereka. Fakullu mustahilin bita'wilin min qawlin aw ghairihi fashahadatuhu madhiyah la turaddu min khata'in fi ta'wilihi. Maka setiap yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan akibat takwil ataupun selainnya, maka persaksiannya tetap diterima, tidak ditolak dikarenakan dia keliru dalam pentakwilannya. Dari penjelasan ini kita bisa ambil pelajaran, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, persaksian para ahli ahwa ataupun para ahli bid'ah tetap diterima meskipun mereka melakukan penghalalan apa yang Allah haramkan karena takwil, karena ada semacam samar-samar di dalam pikiran mereka, bukan sekedar menolak hukum Allah, tidak, tapi karena ada semacam samar-samar yang terdapat dalam pikiran mereka sehingga mereka mentakwil dan akibat takwilnya tersebut menolak hukum Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka menurut Imam Syafi'i, orang seperti ini tetap tidak ditolak persaksiannya. Dan ini adalah menurut Imam Syafi'i rahimahullah kebiasaan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Inti dari paragraf ini adalah bahwa Imam Syafi'i berpendapat dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada penolakan persaksian di pengadilan orang yang terkenal dengan ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsu, atau ahli bid'ah. Tidak ada penolakan akan hal itu. Ya. Meskipun mereka melakukan takwil yang menurut mereka mungkin dilakukan, dan akibat takwil tersebut akhirnya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka tetap para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sepengetahuan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak pernah menolak persaksian mereka. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma bayyana man turaddu syahadatuhu."
min haula faqala illa an yakuna minhum man yu'rafu bistihlali syahadati az-zuri 'ala ar-rajul li'annahu yarahu halal ad-dami aw halal al-mali faturaddu syahadatuhu biz-zur, kecuali para ahli bid'ah atau ahli yang mengikuti hawa nafsu dikenal dari mereka yang menghalalkan persaksian palsu, maka dia berarti menganggap halal darah orang tersebut, halal harta orang tersebut. Maka orang seperti ini ditolak persaksiannya karena dia menghalalkan bersaksi palsu. Jadi dilihat dari situnya, bukan dilihat dari bid'ahnya, bukan dilihat dari pengikutannya terhadap hawa nafsu, tapi dilihat dari sisi dia menghalalkan bersaksi palsu, yang dengan kesaksian palsu tersebut bisa mengakibatkan halalnya darah, terambilnya harta seorang muslim. Bisa dipahami ya. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa dari mulai zaman salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka tidak menolak persaksian ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan ahli bid'ah. Meskipun ahli ahwa, ahli bid'ah tersebut dinyatakan bersalah, meskipun ahli ahwa, ahli bid'ah tersebut melakukan takwil, yang akibat takwil tersebut dia seperti menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dari mulai semenjak dahulu tetap persaksian mereka diterima, kecuali yang menghalalkan bersaksi palsu. Maka ini tidak diterima persaksiannya karena penghalalannya terhadap kesaksian palsu. Tentunya kesaksian palsu dalam agama Islam haram hukumnya dan termasuk daripada dosa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala syahadatuz zur, ala syahadatuz zur. Maukah engkau kuberitahukan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang dosa paling besar? Beliau mengatakan melakukan kesyirikan, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian makan harta anak yatim, dan salah satunya adalah, ingatlah, termasuk di dalamnya adalah bersaksi palsu. Nah, apabila ada orang yang menghalalkan bersaksi palsu, maka ini ditolak persaksiannya. Apalagi kalau dia termasuk ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, atau ahli bid'ah, orang-orang yang terkenal dengan ajakan bid'ahnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Wa qala ujizu syahadata ahli al-ahwa kullahum illa ar-rafidhata fa innahum yashhadu ba'dhum li ba'dhin. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab aku memperbolehkan persaksian ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, seluruh mereka, kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang berkeyakinan tentang 12 imam. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan agama yang sangat mendasar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku memperbolehkan persaksian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu seluruh dari mereka, kecuali orang Syiah Rafidhah. Karena sesungguhnya mereka bersaksi sebagian dari mereka untuk sebagian yang lain. Artinya mereka menghalalkan kedustaan. Mereka menghalalkan kedustaan. Fa'ala hadha fasyafi'i rahimahullah yashtaritu liqabuli syahadati ahli al-ahwa an yakunu udulan fi anfusihim wa in hasala minhum ba'dul mukhalafati idza kanu muta'awwilina lidzalik. Kemudian kata penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr.
Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullah, berdasarkan hal ini maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensyaratkan untuk diterimanya persaksian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, hendaklah mereka orang yang adil. Orang yang adil itu maksudnya adalah orang yang terjaga dari maksiat-maksiat yang besar di dalam diri mereka. Meskipun terjadi dari mereka sebagian atau beberapa penyelisihan. Jika mereka dalam melakukan penyelisihan tersebut melakukan takwil, artinya tidak mereka dalam keadaan menghalalkan, tetapi karena mereka anggap ini yang benar disebabkan takwil yang mereka miliki dalam diri mereka. Amma manishtuhira bi'adamil adalati fi nafsihi aw kana min firqatin tastazidul kadhiba wa fahuwa la yaqbalu shahadatahum wa yu'allilu dhalika biqawlihi wa ayyuhum salima min hadha yani al-kadhib min hadha al-kadhib ajaztu shahadatahu wa shahadata man yara al-kadhiba syirkan billah aw ma'siyatan lahu yujibu alaihi an-nar aw la an tatiba an-nafsu 'alayha min shahadati man yukhaffifu al-ma'thama 'alayha. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, adapun seorang yang di dalam buku ini mengatakan, adapun seorang yang terkenal dengan tidak ada sikap adalah di dalam dirinya. Adalah itu artinya dia terjaga dari terkenal bermaksiat, terjaga dari menghalalkan dusta. Orangnya selalu taat dan saleh. Atau termasuk dari kelompok yang memperbolehkan dusta. Maka menurut Imam Syafi'i tidak diterima persaksian mereka. Dan Imam Syafi'i memberikan sebab akan hal ini. Jadi orang-orang yang tidak diterima persaksian mereka adalah orang-orang yang memang dirinya itu bermasalah. Orang-orang yang dirinya itu memang bermasalah. Dalam artian bermasalah, terkenal dengan dusta, terkenal dengan maksiat, ataupun memperbolehkan dusta. Maka ini tidak diterima persaksian mereka. Dan kata Imam Syafi'i, sebabnya adalah siapakah dari mereka yang selamat dari dusta ini, maka aku memperbolehkan persaksian mereka. Dan persaksian siapa yang menganggap bahwa dusta adalah termasuk daripada kesyirikan kepada Allah atau maksiat kepada Allah yang mewajibkan atasnya neraka, ya, yang merasa dirinya baik dari persaksian yang meremehkan dosa atasnya. Maksud dari perkataan Imam Syafi'i di sini maksudnya adalah bahwa aku memperbolehkan persaksian siapa saja yang terlepas dari penghalalan terhadap dusta. Ya, aku juga memperbolehkan persaksian siapa yang menganggap dusta adalah dosa besar seperti kesyirikan yang mengakibatkan neraka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang diterima persaksiannya Imam Syafi'i oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah meskipun dia ahli bid'ah, ahli orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tetap diterima persaksiannya. Asalkan tidak terkenal dengan dusta, asalkan tidak menghalalkan dusta, asalkan tidak menganggap dusta adalah sesuatu yang ringan. Nah, itu perkara yang berkaitan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam persaksian ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan ahli bid'ah, orang-orang yang
mengekor kepada perbuatan bid'ah. Sekarang poin yang lanjutannya adalah hajrul mubtadi'i 'indal Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Memboikot, menghajar. Menghajar itu artinya adalah memboikot, tidak mau bergaul, tidak menyalami, tidak mau berinteraksi, pokoknya diboikot. Memboikot ahli bid'ah. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini permasalahan yang kedua dalam pertemuan ini. Memboikot ahli bid'ah, ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Penulis mengatakan, hadzara as-salafu rahimahumullah min mujalasati ahli bid'ah wal ahwa'i wa aujabu hajrahum wa akhrajuhum min majalisihim. Para salafus salih dari para sahabat, para tabi'in rahimahumullah ta'ala, mereka memperingatkan dengan keras dari duduk-duduk bermajlis dengan ahli bid'ah dan ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan mereka mewajibkan untuk memboikot ahli bid'ah tersebut. Dan mereka mengeluarkan ahli bid'ah dan ahli ahwa dari majlis-majlis mereka. Ini kebiasaan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam. Waqad rawal imamu Muslimun rahimahullahu fi sahihihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala li Humaid bin Abdurrahman wa Yahya bin Ya'mar idza laqita ulaika ay al-qadariyata fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mar, jika kamu mendapati mereka, yaitu kaum Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi yang akan datang. Ini kaum Qadariyah yang generasi pertama. Segala perkara terjadi tiba-tiba tanpa pengetahuan Allah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jika kamu bertemu dengan kaum Qadariyah seperti ini, beritahukan kepada mereka, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dariku. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad sabaqa ba'du kalami salafi rahimahumullah fi dzalika 'inda al-hadithi an manhajihim fi itsbatil aqidah. Dan telah lalu sebagian perkataan para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in rahimahumullah dalam perkara ini saat berbicara tentang metode atau tata cara mereka dalam penetapan akidah, yaitu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Waqad rawad Darimi fi sunanihi an Abi Kilabata rahimahullahu qala la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalihim aw yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitabnya As-Sunan dari Abu Qilabah. Abu Qilabah seorang tabi'in, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang tabi'in, muridnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, jangan kalian duduk bermajlis dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan jangan kalian mendebat mereka. Ya, ini hati-hati. Di zaman media sosial, terutama zaman sekarang, sudah tugas kita menyampaikan apa yang kita ketahui dari yang hak berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Adapun perdebatan, maka tidak semua perdebatan dilakukan oleh setiap orang di setiap waktu dan di setiap tempat.
Ya, baligh wamdi. Sampaikan kemudian sudah. Ya, sampaikan kemudian berlewatlah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jangan kamu debat mereka, kata Imam Abu Qilabah rahimahullah. Karena sesungguhnya aku tidak aman. Mereka akan menjerumuskan kalian di dalam kesesatan mereka atau mencampurkan terhadap kalian apa yang kalian sudah ketahui. Ya, karena terkadang di dalam debat-debat tersebut sebagian tidak mencari kebenaran. Terkadang dalam debat-debat tersebut yang diukur adalah pintarnya berbicara, bukan kebenaran yang disampaikan. Nah, kemudian wa rawa anil Hasani wa ibni Sirin annahuma qala rahimahumallah annahuma qala la tujalisu ashabal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Imam Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, seorang tabi'i, dan juga Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, rahimahumullah ta'ala, kedua-duanya berkata, jangan kalian duduk bermajlis dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan jangan kalian mendebat mereka, dan jangan kalian dengar dari mereka. Ya, makanya ini kadang-kadang yang para anak muda, ya, yang mempunyai semangat, maka tidak semua harus didebat, tidak semua harus dibantah, ya, tidak semua harus dicarikan bantahannya. Sampaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dipahami oleh para salafus saleh. Itulah tugas kita. Ma alaina illal balagh. Tidak ada tugas kita kecuali menyampaikan. Ya. Kemudian wa 'anil Hasani rahimahullahu ta'ala qala la tujalisu sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbaka. Jangan kamu duduk bermajlis dengan pelaku bid'ah, sesungguhnya dia memberi penyakit pada hatimu. Ini semua disebutkan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, kemudian juga di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahi yang ditulis oleh Imam Ibnu Waddah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza ma dhahaba ilaihi al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i. Bal qad ruwiya anna sababa tarkihi Baghdad wa hijratihi ila Misr zuhuru al-Mu'tazilah bibid'ahim wa tasallutihim 'ala an-nas wa qad kanat ad-dawlatu khadi'atan lahum. Wa min aqwalihi rahimahullah fi hajril mubtadi'ati qawluhu ma nadhartu ahadan alimtu annahu muqimun ala bid'atihi ala bid'ah. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i. Bahkan telah diriwayatkan, telah dikisahkan bahwa sebab beliau meninggalkan kota Baghdad dan berpindah ke Mesir karena nampaknya munculnya gerakan Mu'tazilah dengan bid'ahnya. Mu'tazilah adalah kaum yang diprakarsai oleh Wasil bin Atha, dan dia lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk daripada ahli kalam. Dan di sana ada beberapa pokok-pokok ajaran Mu'tazilah, bukan saat ini kita membicarakannya. Kemudian disebutkan di sini, dan juga penguasaan mereka terhadap orang-orang. Dan kerajaan pada saat itu tunduk terhadap mereka. Dan di antara perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam memboikot para pelaku bid'ah adalah perkataan beliau yang dinukil di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau berkata, aku tidak pernah mendebat seorang pun
Yang aku ketahui dia akan tetap di atas bid'ahnya. Aku tidak pernah mendebat seorang pun yang aku ketahui dia akan tetap di atas bid'ahnya. Nah, kemudian perkataan yang penulis mengatakan qala al-Baihaqi wa hadha li'anna al-muqima 'ala al-bid'ati qallama yarji'u bil munadharati 'an bid'atihi wa innama kana yunadhiru man kana yarju ruju'ahu ila al-haqqi idza bayyanahu lahu wa billahi taufiq. Imam Al-Baihaqi berkata, dan ini dikarenakan orang yang selalu bersikeras di atas bid'ahnya, jarang sekali kembali dari bid'ahnya dengan berdebat. Dan sesungguhnya dia hanya berdebat, sesungguhnya hanya di debat seorang yang diharapkan kembali kepada kebenaran jika telah dijelaskan untuknya, dan hanya dengan Allah kita meminta taufik. Nah, ini perkataan yang sangat luar biasa dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kemudian penulis juga membawakan kisah dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ra'aitu asy-Syafi'iyya wa huwa nazilun min ad-darajah wa qaumun fil majlisi yatakallamuna fi syai'in min al-kalam fasaha wa qala imma an tujawiruna bi khair wa imma an taqumu 'anna. Yang artinya Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekatnya Imam Syafi'i rahimahullah, berkata, aku melihat Imam Syafi'i, beliau sedang turun dari tangga dan orang-orang duduk di dalam sebuah majlis berbicara tentang sesuatu dari ilmu kalam. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berteriak dan berkata, ada dua perkara. Kalian duduk bersama kami dengan membicarakan kebaikan, atau kalian berdiri dan memisah dari kami kalau tidak membicarakan kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah sangat membenci ilmu kalam. Wa qad kaffara rahimahullah ba'dha haula'il mubtadi'ati kaman qala bi khalqil Qur'an. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengkafirkan sebagian orang-orang ahli bid'ah, seperti siapa yang berpendapat tentang makhluknya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, dan firman Allah adalah kalamullah, dan kalamullah adalah bukan makhluk, karena dia sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka telah dikafirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian di sini disebutkan wa qala Ar-Rabi' lamma kallama Asy-Syafi'i rahimahullah Hafsa al-Farda faqala Hafs al-Qur'anu makhluq. Qala Asy-Syafi'i kafarta billahi al-'azim. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berbicara dengan Hafs al-Fard, kemudian Hafs berkata, Quran adalah makhluk. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sungguh engkau telah kafir dengan Allah yang Maha Agung. Wa qad dakhala alaihi Hafsu hadha wa huwa fi sakaratil maut. Fa ughmiya alaihi thumma afaqa. Faja'ala yas'aluhu rajulun ba'da rajul. Fayaqul man ana. Fayaqulu anta fulan ibnu fulan. Faqala lahu Hafsu man ana. Faqala anta Hafs la hafizakallah illa an tatub. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menemui Hafs dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Hafs pingsan, kemudian sadar lagi. Lalu
sebagian orang bertanya kepada Hafs. Hafs bertanya kepada orang-orang yang datang, siapa aku, siapa aku. Lalu dikatakan oleh orang yang datang tersebut, engkau adalah fulan bin fulan. Maka Hafs berkata, siapa aku, siapa aku. Lalu orang yang menjenguk tersebut, di antaranya Imam Syafi'i, engkau adalah Hafs, Allah tidak pernah menjagamu kecuali engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerasnya dan tegasnya Imam Syafi'i rahimahullah kepada ahli bid'ah. Di antaranya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa dakhala alaihi ba'dul mubtadi'ati al-qadariyah liyaktuba lahu Syafi'i wasiyatahu fa'arada Syafi'i an yaktuba bismillahirrahmanirrahim faqala ar-rajul laysa hakadha urid walakin uktub in utiya alayya raibun min az-zaman falamma ibtada al-kalam rafasahu Syafi'i birijlihi fa'alqahu ala dhahrihi thumma qala qum ya zindiq. Lalu Imam Syafi'i, ada seorang dari Al-Qadariyah menemui Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i rahimahullah menulis wasiat untuknya. Lalu Imam Syafi'i ingin menulis bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang tersebut berkata, bukan demikian yang aku inginkan. Akan tetapi tulislah in utiya alayya raibun minaz zaman. Jika diberikan kepadaku keraguan-raguan pada suatu masa, maka ketika orang tersebut baru memulai pembicaraannya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menendangnya dengan kakinya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membantingnya. Lalu beliau berkata, "Qum ya zindiq." Pergi engkau, wahai orang zindiq. Zindiq adalah munafik akbar. Ini disebutkan di dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Dan di dalam catatan kaki disebutkan ma'na al-kalam wallahu alam anna al-qadari fahum min ibtida'i Syafi'i bil basmalah annahu sayaktubu kama yaktubu ahlu sunnah min anna al-mauta muqaddar wasyarr muqaddar wal khair muqaddar huwa yara anna asy-syarr laysa biqadarillah walidzalika nasabahu ila zaman. Dan makna dari perkataan orang Qadariyah tersebut adalah ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mau menulis bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana ahlu sunnah menulis bahwasanya kematian sudah ditakdirkan, keburukan sudah ditakdirkan, kebaikan sudah ditakdirkan, sebagaimana ahlu sunnah berpendapat. Sedangkan orang dari Qadariyah ini mengatakan bahwasanya keburukan belum ditakdirkan oleh Allah. Oleh sebab itulah orang Qadariyah ini menyandarkan keburukan kepada masa. Ini sekali lagi saya katakan, Qadariyah yang dimaksud bukan Qadariyah yang datang belakangan. Qadariyah yang dimaksud adalah Qadariyah yang awal-awal, yang sudah habis sampai sekarang. Yaitu Qadariyah yang mengatakan bahwa annal amra unf, perkara terjadi dengan tiba-tiba. Allah tidak mengetahui. Allah tidak mentakdirkan takdir menurut orang Qadariyah ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, ini sangat keras ya, ditendang, dibanting oleh Imam Syafi'i bagi orang-orang yang melakukan bid'ah dan dilakukan di hadapan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian di sini disebutkan وقد جعل الشافعي رحمه الله علامة الإيمان متابعة السنة وعلامة البدعة مخالفة السنة
walam yanzur ila ma siwa dhalik mimma yudallisu bihi al-mubtadi'atu 'ala an-nas bima yadhunnunahu min syu'udhatin wa dakhala wa dajalin wa yusammunahu karamatan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan tanda keimanan adalah mengikuti sunnah, dan tanda kebid'ahan adalah menyelisihi sunnah. Dan beliau tidak melihat kepada selain itu dari apa saja yang yudallisu bihil mubtadi'ah, yang apa saja yang didustakan oleh para ahli bid'ah terhadap manusia, yang sebenarnya itu adalah sihir, kebohongan, dan mereka menganggap itu adalah karamah. Jadi Imam Syafi'i tidak melihat orang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa mematahkan besi, dan seterusnya. Tetapi tanda iman, beliau menjadikan tanda iman adalah mengikuti sunnah. Tanda bid'ah menyelisih sunnah. Apapun yang dianggap karamah oleh orang-orang. Itu standar dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian penulis mengatakan, wa an Yunus bin Abdul A'la rahimahullah qala qultu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah qala sahibuna Al-Laits ibnu Sa'd law ra'aita sahiba hawan yamshi 'ala al-ma' ma qabiltuhu faqala Asy-Syafi'i ama innahu qasar law ra'aituhu yamshi fil hawa ma qabiltuhu. Artinya, Yunus bin Abdul A'la rahimahullah berkata, aku berkata kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bahwa Al-Laits ibn Sa'ad, teman kita, sudah mengatakan, jika engkau melihat seorang yang mengikuti hawa nafsu, ahli bid'ah, berjalan di atas air, aku tidak menerimanya. Kata Imam Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh perkataan tersebut dari Laits bin Sa'ad telah kurang. Bahkan jika aku melihat dia terbang di udara, aku tidak akan terima. Wa sadaqa man qala idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqib ala hududi syar'i fa innahu mustadrajun wa bid'iyyun. Yang artinya, jika engkau melihat seseorang terkadang dia terbang dan di atas air lautan dia berjalan, tetapi dia tidak diam di hukum-hukum syariat, sesungguhnya dia itu adalah orang yang diberikan istidraj oleh Allah, dan dia adalah seorang ahli bid'ah. Jadi bukan ukuran seorang kebal, bukan ukuran seorang berjalan di atas air, terbang di udara, bisa terlihat di dua tempat, bukan ukuran. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, ukurannya adalah dia beriman jika mengikuti sunnah, dia ahli bid'ah jika menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang di beberapa literatur kelompok yang menyimpang ada istilah berkhalwat 40 hari, kemudian tidak sholat berjamaah, bahkan tidak sholat Jumat. Nah, ini menyimpang. Ya, meskipun dia memiliki karamah di luar yang mereka sebut karamah, ya, padahal itu adalah ilmu sihir di luar kebiasaan manusia, kekuatan di luar kebiasaan manusia. Nah, taib, itu sudah dua poin kita bahas. Kemudian kita sebenarnya ingin membahas tentang hukmu al-ilmi kalam menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hukum ilmu kalam menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ilmu kalam yang dimaksud, ya, adalah, perhatikan baik-baik, ilmu kalam
dan sepertinya tidak cukup waktunya karena ini panjang ya, ada sekitar 4 sampai 5 6 halaman ya, 6 lembar ya, 5 lembar maksud saya, 10 halaman tentang hukum ilmu kalam menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita bahas pada kesempatan yang akan datang tentang hukum ilmu kalam menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan acara kepada moderator. Nah. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menambah catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa San TV, itulah tadi pembahasan kitab Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam akidah bersama dengan Ustaz kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Sihafizahullahu taala. Dan alhamdulillah para pemirsa San TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak kepada para pemirsa San TV bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melayangkan pertanyaan di nomor 081190079112. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Tapi pertanyaan pertama sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaan. Apa Ustaz? Anak bagaimana cara berjamaah imamnya itu bacaan kurang pas. Terus mereka itu ahlul bidah. Apakah jamaah kita apa gimana? Dan imamnya sampai yang lain itu berhenti dengan jamaah ikutin sunnah Ustaz gitu. Jadi kita yang sunnah itu nggak boleh menjadi imam. Dan bagaimana seharusnya kita Ustaz untuk sholat berjamaah di masjid? Minta penyerahan Ustaz. Syukran atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Harus diketahui dulu bahwa menghukumi seseorang dengan perbuatan bid'ah dan dia dianggap sebagai ahli bid'ah, ini adalah perkara yang berbahaya. Tidak diperbolehkan menghukumi seseorang dengan ahli bid'ah hanya berdasarkan persangkaan kemudian hawa nafsu. Akan tetapi wajib di dalamnya kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa di dalam pengeluaran hukum atas setiap orang yang terjadi darinya penyelisihan. Bahkan tidak setiap orang yang terperosok ke dalam perbuatan bid'ah dianggap sebagai ahli bid'ah dan ahli ahwa. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Majmu' Fatawa, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa mashtuhira inda ahli al-ilmi bis sunnati mukhalafatuha lil kitabi was sunnah ka bid'atil khawariji wal rawafidhi wal qadariyati wal murji'ati. Dan bid'ah yang dianggap dengannya seseorang termasuk dari pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah, adalah yang terkenal menurut ahli ilmu dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu penyelisihannya terhadap Al-Quran dan sunnah. Jadi yang terkenal
menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ini baru dianggap sebagai ahli bid'ah. Ya, seperti bid'ahnya kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian bid'ahnya kaum Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian bid'ahnya kaum Qadariyah, orang-orang yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan takdir. Kemudian orang-orang yang menganggap bahwa manusia mempunyai kuasa tersendiri, terpisah dengan kuasa Allah. Atau kaum Murji'ah, orang-orang yang menganggap bahwa dosa tidak sama sekali berpengaruh terhadap iman. Maka dengan hal ini kita akhirnya harus meyakini bahwa setiap muslim dia adalah seorang yang selamat dan dia tetap di atas sifat adalahnya sampai benar-benar terang bahwa penyelisihan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan dia masyhur dengan penyelisihan tersebut. Penyelisihan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan dia masyhur dengan penyelisihan tersebut. Kemudian juga oleh sebab itulah jangan bermudah-mudah untuk mengucapkan perkataan ahli bid'ah. Ya, kalau ada saudara muslim yang melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak bisa kita golongkan sebagai ahli bid'ah meskipun dia pelaku bid'ah. Tidak bermudah-mudah, kecuali dia terkenal dengan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengatakan, wa kathirun min mujtahidis salafi wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'ah. Dan sebagian besar, kebanyakan dari ahli ijtihad, para sahabat dan ulama-ulama belakangan telah mengatakan atau telah berbuat yang itu adalah bid'ah. Walam ya'lamu annahu bid'ah. Dan mereka tidak mengetahui itu perbuatan bid'ah. Imma li ahaditsa dha'ifatin dhannuha sahihatan. Karena dia hadis-hadis yang lemah yang mereka anggap itu adalah sahih. Wa imma li ayatin fahimu minha ma lam yarudda minha. Atau dikarenakan ayat-ayat yang mereka pahami darinya yang malam yarid minha, yang mana pemahaman tersebut bukan seperti itu. Wa imma li ra'yin ra'auhu, atau pendapat yang mereka berpendapat dengannya. Wa fil mas'alati nususun lam tablughuhum, dan di dalam permasalahan yang terdapat dalil-dalil yang belum sampai kepada mereka. Terdapat dalil-dalil yang belum sampai kepada mereka. Maka saya dari perkataan tadi yang bertanya tadi bahwa imam ini adalah ahli bid'ah, maka ini perlu didudukan, benarkah dia ahli bid'ah? Kalau sebagaimana yang sudah kita katakan, dia memang masyhur dengan bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah Rafidhah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Murji'ah, bid'ah ahli kalam, dan masyhur untuk menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka pada saat itu dia tidak diperbolehkan kita berimaman di belakang mereka. Ya, tidak diperbolehkan berimaman di belakang mereka. Tetapi kalau seandainya ada pelaku bid'ah, misalkan ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan dia anggap perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan bid'ah tersebut tidak menyelisihi, tidak mengeluarkan dia dari tidak mengkafirkan dia, tidak mensyirikkan dia, maka pada saat itu dinasihati imam tersebut dan dia tetap sebagai seorang muslim yang kita boleh berimaman di belakangnya. Wallahu a'lam. Na'am. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi pemirsa yang bertanya. Dan Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari
WhatsApp atau pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Adakah dari Nabi SAW istilah-istilah seperti tarekat, hakikat, dan ma'rifat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berbicara tentang tarekat, hakikat, ma'rifat, kemudian juga sebelumnya syariat, maka ini adalah bisa didapati di dalam literatur kaum tasawuf. Dan pembagian tata cara beragama melalui hal-hal seperti ini belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara rinci, bahwa ada istilah syariat di dalam Islam, ada istilah tariqat di dalam Islam, ada istilah hakikat ma'rifat. Dan tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Yang ada istilahnya dalam syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para salafus saleh adalah istilah al-ittiba, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang paling berhak untuk diikuti dalam rangka pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepengetahuan saya yang pendek, belum ada dalil khusus baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang rinci dan jelas, sharih, menjelaskan bahwa 4 tata cara beragama dalam Islam: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya, belum ada pembagian seperti itu. Nah, jika ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah istilah agar seseorang sampai kepada Allah, nah kita katakan istilah yang paling cocok untuk dipakai adalah istilah mutaba'ah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman juga dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mengikuti Allah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi yang ada istilahnya adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adab. Nah, inilah yang patut kita lakukan untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang artinya setiap umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi istilah mutaba'ah lebih syariat daripada istilah pembagian agama menjadi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Belum lagi nanti ada dari istilah-istilah ini penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya ada zikir dan amalan orang-orang syariat. Ada zikir dan amalan orang-orang tarekat. Ada zikir, amalan dan amalan orang-orang hakikat, orang-orang ma'rifat. Maka ini adalah hasil dari pembagian-pembagian yang belum ada syariatnya sepengetahuan saya di dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi pemirsa yang bertanya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah seorang pemangku kekuasaan hadir dan bekerja sama
di dalam acara keagamaan orang-orang non-muslim, dari Abdullah di Bekasi. Ulangi pertanyaannya. Bolehkah seorang pemangku kekuasaan hadir dan bekerja sama di dalam acara keagamaan orang-orang non-muslim? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seorang muslim dia diwajibkan untuk menjauhi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan orang-orang selain Islam. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an." Yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Di sini ayat menunjukkan bahwa kita tidak boleh duduk di majelis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala disyirikkan, direndahkan, di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak dihormati. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Allah menyebut yang seperti itu adalah kegiatan orang-orang munafik. Mengikuti seorang muslim, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan orang-orang selain Islam. Nabi kita Muhammad SAW, contoh yang paling nyata untuk bisa bertoleransi dengan baik dan benar secara sempurna. Selama beliau menjadi pemimpin kaum muslimin di kota Madinah, terdapat kaum Nasrani, terdapat kaum Yahudi. Maka konsep yang beliau lakukan adalah lakum dinukum waliyadin. Agama bagi kalian, agama kalian, bagi kami, agama kami. Nah, apabila dia sebagai pemimpin yang harus mengayomi seluruh rakyatnya, seluruh penduduknya, maka pada saat itu dapat diutus yang beragama sesuai dengan agama yang dianut oleh orang yang sedang melakukan ritual keagamaan tersebut. Karena dia seorang muslim, maka dia bertoleransi dengan kaum yang bukan muslim yang sedang mengadakan ritual agamanya. Yaitu dengan mengutus seorang yang semisal agamanya dengan yang sedang melakukan ritual keagamaan. Dan ini tidak merendahkan, tidak menghinakan orang-orang yang beragama selain agama Islam. Dengan menjalankan seperti ini, maka akan terjadi toleransi yang sangat baik, akan terjadi kebineka tunggal ikaan yang sangat baik di tengah kaum muslimin. Dan umat Islam di Indonesia benar-benar memahami bahwasanya kita sebagai kaum muslimin tidak diperbolehkan secara syariat Islam untuk berbuat zalim, berbuat keharaman terhadap orang-orang yang beragama selain Islam dari kaum kafirin dan kaum musyrikin tanpa kebenaran. Karena di dalam agama Islam berbuat zalim diharamkan kepada siapapun. Nah, jadi solusinya, asal hukumnya tidak diperbolehkan. Dan solusinya sudah saya jawab tadi, wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya.
Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada pagi hari ini sekaligus juga setelah Ustaz menjawab pertanyaannya mungkin sekaligus hitam dari Ustaz. Pertanyaan terakhirnya Ustaz, apakah setiap pelaku bid'ah langsung dicap ahlul bid'ah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah saya jawab tadi bahwa yang dicap sebagai ahli bid'ah adalah orang-orang yang terkenal dengan penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan dia dari pelaku-pelaku bid'ah yang diselisihi dengan keras oleh para ulama, seperti kaum Khawarij, bid'ahnya kaum Khawarij, bid'ahnya kaum Qadariyah, bid'ahnya kaum Murji'ah, bid'ahnya kaum Syiah Rafidhah, bid'ahnya kaum Jahmiyah, bid'ahnya kaum Mu'tazilah, ya, dan bid'ahnya kaum ahli kalam. Mereka jika terkenal dengan penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka mereka lah ahli bid'ah. Adapun sebagian kaum muslimin yang melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak serta-merta langsung dicap sebagai ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan ke kita. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Terakhir Ustaz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz sebelum kita menutup Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dari pertemuan ini kita sudah belajar 2 poin dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa pendapat beliau tentang penerimaan dan penolakan persaksian ahli bid'ah dan juga ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka beliau menganggap bahwa dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada yang ditolak persaksian ahli bid'ah. Tidak ada yang ditolak persaksian ahli ahwa, ya, orang ini mengikuti hawa nafsu, kecuali yang mereka menghalalkan dusta di dalam persaksian mereka, seperti kaum Syiah Rafidhah. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang poin yang selanjutnya, yaitu memboikot ahli bid'ah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat keras dalam hal ini, yaitu beliau tidak memperbolehkan untuk duduk bermajlis dengan ahli bid'ah jika mereka membicarakan bid'ah di dalamnya, dan juga tidak memperbolehkan untuk berdebat dengan ahli bid'ah kecuali yang menginginkan kebenaran. Ini juga sesuai dengan pendapat para ulama salaf sebelum beliau dan setelah beliau. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas hitamnya. Dan baik para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada